Bang Robi Hermawan. Hermawan. Kita lagi di mana, Bang? Kita lagi di sekretariat bersamanya Mas Tri. Jadi di sini gabung semua nih. Jadi semua relawan lah di Kota Bekasi yang mau bernaung di bawah Mas Tri ya disediakan tempat di sini gitu, Bang Ning. Ini tuh ada di Bekasi kan? Iya, Kota Bekasi. Tepatnya di Pekayon ya. Pekayon. Kita masuk perumahan itu tadi, muter-muter Galaksi. Nah. Kalau di sini namanya Villa Bukit Sapira. Jalannya Jalan Pakis 6. Oke. Nah, kita lama ketemu nih, Bang. Lama banget. Ada 4 tahun, 5 tahun. Wah, masa. Kemarin masih ngopi-ngopi lah. Gimana tadi kan tempat ini katanya base camp-nya para relawan. Relawan itu jenisnya ada berapa macam, Bang? Relawan itu sebenarnya satu jiwa sih. Satu jiwa. Sebenarnya relawan tuh orang yang rela mengikhlaskan waktu, tenaga, bahkan sampai harta benda ya untuk menolong sesama. Nah, itu relawan. Adapun dia keinginannya mau relawan apa nih, gitu kan? Kalau relawannya satu, tapi nanti di bawahnya banyak tuh. Jiwanya satu relawan. Ada relawan kebencanaan, ada relawan sosial, ada relawan kesehatan, macam-macam. Oh, nah kalau yang suka rame giliran banjir pada turun bawa perahu gitu relawan. Nah itu ada kebencanaan, relawan kebencanaan sama relawan kesehatan yang bergerak di kebencanaan juga. Oke. Nah, kalau Bang Robi sendiri nih, spesialisasinya kayaknya masuk ke dalam air. Iya, kalau spesialisasi kita relawan water rescue ya, jadi penyelamatan di air intinya gitu, dari banjir, orang tenggelam, pencarian korban laka laut dan seterusnya. Gitu. Laka laut itu kecelakaan di laut. Laut. Misalnya tabrakan. Perahu terguling. Oh, perahu terguling. Perahu terbalik kan ada. Siapa juga yang tabrakan di laut? Emang perahu kan nggak ada remnya, Bang. Oh iya. Nah, ini dimulai dari kapan sih? Saya sendiri tergugahnya itu dari 2002 ya, dari 2002. Sekarang udah 2021. 2002 tuh lo masih aktif pramuka bukan ya? Masih. Jadi dari pramuka. Ya relawannya bangkitnya dari situ, dari kepramukaan. Terus di Bekasi ada bencana berturut-turut kan, banjir besar 2002, 2005, 2000. Sering tuh kan. Mulai ya di situ mulai aktif. Kita pokoknya gabung ke sono kesini aja kok. Gitu. Kalau terakhir sebelum ada di sini nih ngebase ngumpul segala macam teman-teman relawan yang lain. Saya kan aktif dulu di kebencanaan itu 2014 sampai 2017 itu saya ketua Tagana Kota Bekasi. Gitu. Jadi ngebase sebelum di sini itu adanya di Dinas Sosial Kota Bekasi, Jalan Insinyur Haji Juanda ya, nomor 1. Nah dari situ terus sempat off dulu dalam arti kata fokus sama keluarga ya, pokoknya nyari duit aja dulu lah. Nah mulai 2020 kemarin, awal 2020 mulai aktif lagi nih gitu. Berarti duit udah ketemu? Duitnya udah ketemu. Karena yang kemarin dicari, sekarang udah ketemu, aktif lagi deh. Aktif lagi, hilang lagi deh. Gitu Bang. Ya kalau dunia relawan ya begitu, kalau money orientednya justru di dunia relawan biasanya tersingkir dengan sendirinya Bang. Jadi kalau emang mau nyari duit ya keluar dulu dari dunia relawan. Maksudnya gimana? Konsep money oriented tapi ya maksudnya gini, nyari kehidupan di dunia relawan gitu. Iya, kalau justru itu malah nggak bisa. Nggak bakal bisa jadi kaya. Nggak bakal bisa. Kalaupun kaya nanti justru tersingkir. Tersingkir dari dunia relawannya sendiri kan. Relawan itu macam-macam komunitasnya ya. Jadi ada komunitas relawan kebencanaan. Nah, relawan kebencanaan ini sendiri banyak juga komunitasnya nih. Gitu. Atas namanya apa. Maksudnya gini kali, kalau orang cari penghidupan di dunia relawan, justru malah peluangnya yang mereka jadikan
kata rampasannya itu kada bantuan orang itu. Betul. Kan jadinya jadi omongan. Oh iya. Diomongin, pokoknya digibahin deh seumur hidupnya. Jadi dia gibahin seumur hidup. Jadi kalau kita mau gerak di dunia relawan ya benar-benar dari jiwa raga. Oke. Nggak bisa nyari uang di sini money oriented, nggak bisa. Berantakan hidupnya bang. Karena nanti udah harus pasti awalnya mau masuk dunia relawan ikhlas dulu. Benar, ikhlas dulu. Mau capek nggak pulang berhari-hari atau apa segala macam, Iya, bener. ikhlas aja. Benar, ikhlas dulu. Dan itu juga orang rumah kan harus dikondisiin juga bang. Oh sajennya harus Iya, cukup. benar. Soalnya orang rumah kan nggak mau tahu. Oh iya. Lakinya mau kerja apa, yang penting di rumah kebutuhannya dicukupi. Gitu. Mantap. Nah, tadi flashback awalnya dari 2002 itu udah di Kota Bekasi ya? Udah di Kota Bekasi. Awalin dari ngajar pramuka waktu itu. Ngajar pramuka, terus pembina. Iya, pembina di sekolah, terus masuk dunia relawan, ngebentuk Tagana ya? Iya, kalau dulu saya itu termasuk yang dipanggil untuk ngajar di mana-mana. Awalnya kan kita ngajar pramuka, tapi begitu sudah mulai menginjak dunia relawan ya mau nggak mau kita memberikan kemampuan, pengetahuan buat teman-teman kan, biar masuk ke daerah bencana itu dia dengan pengetahuan, nggak sembarang masuk, ujung-ujungnya yang tujuannya nolongin orang malah jadi korban gitu. Jadi kita pembekalan ke mereka. Lu darah pramuka udah mendarah daging berarti ya? Iya, mendarah daging tapi udah lewat juga sih. Masih ada di baju itu. Bajunya baju. Bunga lili. Gitu. Ada bedanya nggak waktu ya misalnya aktif di dunia pramuka yang dulu, ya waktu masih ya dulu sekolah di Jawa Timur kan? Jawa Timur. Dengan yang sekarang di Kota Bekasi di dunia pramukanya tuh. Ini formatnya atau seragamnya sama aja? Seragamnya sama. Pada intinya kan seluruhnya sama. SK Pramuka tetap sama. Undang-undang kepramukaannya pun sama. Cuma cara penerapannya aja yang berbeda kan gitu. Penerapan sama bagaimana cara si pramuka ini menginduk, itu aja yang berbeda. Kalau di dulu ya, ini bicara dulu dan sekarang kan gitu. Kalau dulu kan kita memang independen, kita pinang pimpinan-pimpinan daerah itu untuk memperhatikan si pramuka, kan dulu gitu. Kalau sekarang justru yang terjadi ini malah ngegibahin orang nih. Jadi kalau yang terjadi sekarang adalah siapa yang kira-kira bakal mimpin besok, nah si pramuka bakal merapat ke situ. Sekarang seperti itu, bukan lagi mencari naungan ya. Jejak rekam. Bagaimana karirnya awalnya di pramuka, bukan itu lagi dicari. Sudah tidak itu lagi dicari. Pokoknya pramuka zaman sekarang nggak mau tahu gitu. Iya. Siapa pemimpinnya, belum pernah KMD atau enggak? Iya, bodo amat gitu. Bodo amat kan gitu. Iya. Mau nanti yang penting bisa yang penting bisa ngusung pramuka ke depannya dengan segala macam kepentingannya, itu yang diangkat gitu loh. Yang saya rasain gitu ya. Karena untuk jadi pembina sendiri di dunia pramuka itu ada sertifikasinya kan? Betul, semuanya berjenjang bang, dari mulai KMD, KML. Dulu kita KMD gimana? KMD sempat diinjek-injek dulu. Ya kalau diameter berapa senti dulu? Pilihan itu, mau pilih, silakan pilih. Silakan pilih mana yang mau dipatahin gitu. Kalau jauh lah bang, kalau pendidikan KMD kita waktu sama-sama di pondok sama KMD yang ada di luar pondok ya, ini jauh. Kalau pendidikan di sini kan lebih mengutamakan legal formal lah. Iya betul. Asal keluar sertifikat. Iya. Kalau masa segitunya enggak juga lah. Ada materinya juga dong. Ada materinya ada. Ya artinya beda konsep aja, beda konsep. Kita nggak bisa nyalahin yang di luar dan yang di dalam pondok, karena pondok dengan segala ininya ya. Dengan segala rutinitasnya, iya, hierarkinya dan seterusnya itu kan beda dengan kita di luar. Jadi jangan ngomongin pondok lah nanti. Iya. Nanti malah kan masih ada benih-benih bisa jadi relawan kan memang didikan sana sebenarnya kan. Iya, ya sebenarnya pendidikan disiplin ala militernya. Iya, militerisasi itu penting juga bang, buat militansi ya. Kalau nggak ada itu ya kayak sekarang pada nggak militan,
sekedar menuntaskan karena dia butuh sertifikatnya dia ikut gitu. Atau yang penting ada euforianya untuk bisa posting di story bisa Instagram bisa begitu. Tapi yang jelas sekarang kalau motivasinya kayak begitu. pramuka di luar itu yang penting ini Bang, dia menuntaskan yang seharusnya dia punya. Contoh seorang guru apabila ingin jadi pembina pramuka, kan ada bahasa pembina dan ada bahasa bantu bina. Kalau pelatih di dalam sekolah itu biasanya disebutnya bantu bina. Gitu. Nah, guru untuk menjadi pembina di sebuah sekolah, dia otomatis kan harus punya sertifikat minimal KMD. Nah, itu yang dia tempuh. Gitu. Jadi cuma sekedar yang penting punya sertifikat ya, itu ujung-ujungnya sertifikasi gurunya. Oke. Gitu. Ini aja apa? Formalitas. Gugur kewajiban. Iya. Ya gitu kurang lebih Bang. Tapi masih ada sih teman-teman yang memang pengen menempuh itu dengan niat pengen jadi pembina pramuka suatu saat nanti kan. Totalitas. Masih ada. Nggak nutup itu. Masih banyak. Nah, selama jadi relawan kemanusiaan ya, atau relawan kebencanaan. Iya. Masih ingat nggak pengalaman pertama kali, misalnya nih, menemukan korban yang udah tidak bernyawa atau? Iya. Banyak ya Bang ya, istilahnya kalau pertama kali itu dulu. Pertama kali pertama kali itu di relawan kebencanaan itu nggak ada ceritanya senior junior sebenarnya. Oke. Karena dalam setiap aktivitas pasti ada yang baru, nggak mungkin gue pernah begitu dulu, pernah begini, dan itu aktivitas nggak ada, pasti ada yang baru. Contoh kemarin saya ngambil mayat misalkan, saya ngambil mayat di air. Kita pakai istilah mayat atau jenazah enaknya? Kalau saya biasanya sebutnya ada dua nih. Apa tuh? Kalau baru kejadian itu disebutnya dayung patah. Oh. Gitu. Tapi kalau pas ketemu namanya botol kosong. Kan susah dipatahin dayung. Kok dayung patah? Oh iya. Dayung patah, ada dayung patah nih daerah Babelan misalnya gitu kan. Nah begitu pas sudah ketemu disebut jenazahnya itu mungkin terlalu kasar ya, karena belum disucikan. Namanya jenazah kan udah dibungkus kan gitu. Nah ini masih disebutnya botol kosong. Mayit itu atau bangkai manusia itu kita sebutnya botol kosong, dihaluskan karena tidak teridentifikasi identitasnya. Betul, gitu. Setelah teridentifikasi siapa dia, alamat dan segala macam keluarganya, sudah diperlakukan sebagai sesuai dengan agamanya, layak dibilang jenazah. Menurut teman-teman relawan. Gitu. Memang seperti itu. Memang seperti itu kan, jenazah itu saat sudah dibungkus, sudah siap diusung ke liang lahat, ini sebetulnya jenazah. Bukan lagi mayit. Nah, mayit ya sebelum dia dimandiin, sebelum dia disucikan, belum disempurnakan, yang namanya mayit masih kan. Nah, pengalaman pertama kali nemu korban yang kayak gitu, yang tidak bernyawa itu di mana? Pengalaman pertama kali nemuin korban atau misi apa? Operasinya namanya? Operasinya pencarian mayit, pencarian orang tenggelam gitu kan, dayung patah. Waktu itu masih di Kali Citarum Bang, Kali Citarum. Itu panjang dari Purwakarta sampai Muarajambo. Iya, Kali Citarum perbatasan antara Bekasi sama Kerawang. Nah, Bekasi sama Kerawang. Itu kondisinya hari ketiga baru kita temukan terdampar di atas tanah gitu. Terdampar di atas tanah. Jadi dia eretannya terbalik, dia hanyut, tenggelam, kemudian 3 hari kemudian dia muncul sudah di laut. Pas lagi lautnya rob, lagi naik tinggi, dia kedorong ke pinggir, kemudian surut. Akhirnya dia terdampar di atas tanah gitu. Nah itu kondisi 3 hari ya baru belum parah sih, maksudnya kalau di Kali Citarum. Nah bedanya gini, bedanya mayit yang di Kali Bekasi sama mayit yang di Kali Citarum. Kalau Kali Bekasi bisa dinyatakan bentuknya udah rusak lah, karena terkontaminasi limbah pabrik. Rusaknya itu karena dasarnya Kali Bekasi ini masih banyak cadas loh. Batu cadas. Iya, batu cadas. Jadi dia nabrak sono, nabrak sini, keseret sono, tercabik lah istilahnya, kondisinya seperti itu. Itu di Kali Bekasi juga masih banyak itu, apa tuh? Bekas pabrik gula zaman dulu. Iya. Yang gilisannya. Masih banyak. Itu kan pabrik-pabrik gula zaman dulu. Mereka buang-buang banyak. Ya, kalau mau nyari pandan di Kali Bekasi mau banyak. Batu pandan. Iya, batu pandan. Kalau orang bilangnya sangkanya daun pandan. Batu pandan.
Kalau di Kali Citarum itu bawahnya lumpur. Relatif lumpur. Oke. Jadi meskipun dia 3 hari, kalau bentuk mungkin masih utuh, tapi mungkin tulang-tulang aja yang tulang-tulang tangan ini, jari-jari pada patah gitu. Dan makan ikan kali. Bukan patah. Bukan geropak atau apa, bukan. Jadi korban yang pertama itu dulu dia ini operator penyeberangan itu kereta. Bukan, penumpang. Oh, penumpang. Perempuan namanya Esi. Itu korban pertama gitu. Untuk pencarian pencarian mayat. Nah, itu hari ketiga. Jadi begitu kita ketemu si mayat, harumnya ya lumayan. Tapi begitu pas si mayat ini digoyang, nah itu harumnya udah luar biasa. Di 3 hari ya harus dilumurin sama kopi dan seterusnya. Nah, bedanya sama yang kita temukan di Kali Bekasi, pokoknya sepanjang Kali Bekasi nih ya, mulai dari Cikeas, Cilengsi gitu kan. Itu rata-rata bawahnya cadas, apalagi kalau udah ngelewatin bendungan Prisdo ke bawah yang arah dari Prisdo ke arah SMA 1 dan seterusnya gitu. Itu kondisinya bisa lebih parah lagi gitu. Karena pasang surutnya kan nggak tentu gitu. Jadi kedorong lagi, apalagi kalau dia sudah foot trapen ya, artinya si mayat saat hanyut itu terus kakinya masuk ke dalam celah batu. Terjebak. Ya udah, semua material yang lewat kan menghantam dia tuh. Iya. Jadi kondisinya lebih parah. Iya, main trail aja kalau ban kejebak batu. Ada yang kayak kalau yang pelek aluminium. Iya, itu di belakang masih ada kesempatan berhenti kan. Iya. Coba kalau yang di belakang nggak ada kesempatan berhenti, habis digilas Pak. Gitu. Ya kurang lebih seperti itulah pandangannya. Jadi lebih parah kalau di Kali Bekasi daripada di Citarum. Nah, dari pengalaman pernah nemuin korban kayak gitu, apa tuh? Jadi jadi ada rasa takut, ada rasa apa? Oh enggak Bang. Kalau teman-teman relawan yang misalnya yang baru bergabung, terus disuruh ikut operasi, ada nggak mereka terus setelah operasi itu kecenderungan jadi apa? Trauma, terus jadi takut atau gimana? Iya, kalau teman-teman banyak. Jadi itu ada bahkan yang alergi mayat jadinya. Kayak kawan saya tuh ada namanya Gokong. Gokong itu begitu dia ngangkat mayat. Kerah putih? Ya. Kerah putih? Ya panggilannya Gokong. Sun Gokong. Panggilannya Gokong. Dulu dia itu ngangkat mayat yang hanyut dari RPH ya, rumah potong hewan yang di Bekasi Utara tuh. Hanyut dari situ, 2 korban. Korban pertama ditemukan nggak lama, dan korban keduanya itu 3 hari kemudian. Nah, yang korban pertama ini ditemukan sama saya dan Gokong waktu itu dalam satu perahu. Nah, dia yang ngangkat nih. Lucu aja sih, istilahnya saat kita nemu korban di ujung sebelah kanan gitu kan, dan kita berhenti, dia turunnya bukan ke kanan tapi turunnya ke kiri, jadi menjauh dari si mayat. Akhirnya yang ngomel di perahu kan suruh segera ngambil mayatnya, karena mayat itu kesempatan begitu dia nongol tuh sesegera mungkin kita angkat, kalau enggak dia tenggelam lagi, nyarinya lama lagi gitu. Oke. Gitu. Nah, setelah dia ngangkat dibawa ke atas perahu, udah dari situ dia sendiri takut sama si mayat, dan muncul alergi gitu Bang, kulitnya gatal-gatal semua segala macam gitu. Sampai 1 minggu, habis itu dari situ udah nggak pernah mau lagi ikutan ngangkat mayat gitu. Banyak, tapi kalau saya pribadi ya justru itu tantangannya gini. Mungkin ini pekerjaan, bukan dibilang pekerjaan ya, hobi atau apalah, kerelawanan ini yang nggak semua orang sanggup. Pengabdian, nggak semua orang sanggup. Tapi yang memotivasi saya justru keluarga korban, bisa dibayangin kalau misalkan itu adalah keluarga kita sendiri. Entah itu adik, kakak, atau ponakan atau segala macam yang tenggelam di air, semuanya itu berharap segera ditemukan dan segera disempurnakan kan gitu. Jadi motivasi dorongannya justru semakin kuat ketika kita ya merasakan empati yang sama dengan keluarga si korban. Iya, kalau keluarga korban itu apalagi sampai dia mohon-mohon sama kita, sampai nangis-nangis. Itu udah tantangannya berat banget, harus kita temuin gimana caranya segera mungkin. Kalau dulu kita mungkin awal-awal gitu, kalau relawan yang baru bergabung, wah, untuk begitu terima instruksi, terima perintah untuk mulai operasi gitu kan, pencarian,
mungkin ada yang panik duluan, malah jadi sampai lupa materi dulu diajarin apa ya? Iya, ya, ada yang ada masih banyak ada yang begitu. Ya enggak, itu kan manusiawi ya namanya. Orang meskipun sudah dikasih dasar bagaimana caranya dia menolong, bagaimana cara mengangkat, bagaimana cara dia turun ke air, bagaimana cara menghilangkan panik itu sendiri. Tapi begitu pas terjebak dalam situasi seperti itu ya semuanya juga lupa. Jangan-jangan malah dia nanti yang menyalahkan diri dia sendiri. Iya. Jadi memang ya itu yang saya bilang, jadi nggak pernah ada yang namanya pengalaman itu repilasi, karena setiap kali pergerakan, setiap kali kejadian pasti ada pengalaman baru. Bahkan dalam satu perahu aja pengalaman orang dalam satu perahu itu akan berbeda-beda. Metodenya pengulangan. Ya repitasi tapi experience-nya akan tidak membiasakan, betul, akan membiasakan. Metodenya yang repitasi, tapi pengalamannya akan selalu beda. Ya kayak kita ngelihat gajah aja lah, gajah dari depan bentuknya ya seperti itu, tapi dari belakang kan akan beda. Gajah bentuknya gitu kan. Sama yang dalam perahu juga sama. Di dalam perumpamannya jadi gajah. Ini kita cerminannya kapal, di dalam kapal. Dalam kapal. Pengalaman orang dalam sebuah kapal itu akan berbeda-beda. Kirain tadi mau ngambil ilustrasinya si objeknya bukan gajah, banteng gitu. Gajah dulu kan kita lagi di markas banteng. Nah, kalau kita bicara di tempat ini, kita bukan afiliasi ke politiknya bang. Bukan afiliasi ke politik, tapi jujur bang, di Kota Bekasi pimpinan daerah yang menaungi relawan yang baru Pak Tri. Menaungi kerelawanan, kepemudaan. Iya, kepemudaan. Terus apa? Sampai ke UMKM plus apa tuh kalau yang anak-anak muda zaman sekarang tuh apa ya? Ya pokoknya yang kreativitas anak muda lah. Iya. Ada di bawah naungan beliau. Ada di bawah naungan. Atau mungkin bagi porsi dengan Pak Wali Kota. Iya, kalau yang saya rasakan ya karena saya adanya di sini, justru kan saya tertarik sama beliau itu karena biasanya orang setelah duduk lupa. Nah ini justru setelah duduk dia bekerja. Kalau saya setelah duduk berdiri. Duduk rokok. Biasanya orang setelah duduk terus dia lupa dengan janji-janji masa kampanye dulu kan gitu. Nah ini setelah duduk, dia menuntaskan semua janjinya, apa yang dijanjikan dulu. Dalam waktu 5 tahun masa kepemimpinan itu kalau bisa 2 tahun pertama sudah selesai janjinya. Kemudian dia bekerja, mana yang harus dia kerjakan lagi gitu. Kalau janji kepala daerah tuh biasanya di set up saat musrembang. Betul. Jadi dikawal oleh yang namanya Bappelit Bangda. Iya, betul. Kalau nggak salah. Iya. Jadi bentuknya aspirasi ya. Bentuknya aspirasi kemudian dimasukkan dalam musrembang kan gitu. Kalau ini itu diukur tuh indikator capaiannya, bener nggak tuh janji politiknya tercapai atau enggak gitu kan? Iya. Nah itu bisa diukur bang. Janjinya Pak Tri dulu, pembangunan dan lain-lain. Jadi gini bang, kalau kita boleh jujur ya, boleh jujur. Ada bahasa kantong suara. Bang Ninin juga paham kan kantong suara itu apa? Contoh kantong plastik. Kantong suara. Kalau kita bicara politik ya, ini kan kita nggak lagi mepet-mepet nih. Ke bahasa serempet keluar. Nggak keluar dari dunia relawan gitu. Ya ini juga masih ada di pertengahan ya. Ini relawan juga sama. Kita kan di luarnya, di luar politiknya itu kita relawannya Pak Tri ini. Jadi gini, biasanya ada beberapa tempat yang memang disengaja untuk tidak dibangun. Dengan alasan? Dengan alasan nanti buat janji politik tahun berikutnya. Contoh gini, ada bahasa jalan lingkungan, apa paham kan? Jaling lingkungan yang akan dicor dan sebagainya. Jalan lingkungan. Kalau lampu lingkungan apa tuh? Nggak tahu dah. Laling. Gitu. Nah biasanya nanti pas mendekati periode pemilihan kembali, mau election lagi, janji lagi, oh ini nanti bakal dicor apa segala macam. Kayak dulu di tetangga kita tuh ada nama orangnya, kemudian di belakangnya ditulis lagi beton kan gitu ya. Nah, ditanya mau pengecoran dan seterusnya. Tapi begitu udah duduk, akhirnya nggak dibeton juga jalannya kan gitu. Kalau ini nggak, kita justru tuntaskan mana yang belum dibeton. Yuk, yang mana yang belum dibeton? Tanpa harus embel-embel nanti 2024, nggak perlu. Yuk, yang mana yang belum dibeton? Karena mumpung beliau ini duduk, ayo kita kerjakan gitu. Adapun nanti 2024 dia terpilih atau tidak, itu wallahu alam ya. Yang penting selama dia duduk ada legacy yang diberikan ke masyarakat.
Gitu. Ada warisan, ada cerita, ada hikayat. Jadi nggak cuma omong kosong selama dia 5 tahun duduk, nggak ada yang dikerjain kan gitu. Balik lagi nih di ruang lingkup relawan di Bekasi sendiri. Selain di kota Bekasi deh kita ngomongnya, kota Bekasi supaya nggak terlalu meluas, ada kabupaten kota Bekasi aja panjang bang, bisa 7 hari kita ngobrol. Bekasi itu kan kota kecil sejuta masalah bang. Juta masalah. Iya. Kota kecil berjuta masalah Bekasi. Gini, relawan selain yang dinaungi misalnya yang dinaungi tokoh-tokoh, iya, yang memang independen berdiri sendiri yang sudah lama gitu, tapi emang dia itu ruang lingkupnya kemanusiaan dan kebencanaan. Iya. Masih banyak kan? Oh banyak. Jadi gini bang, abang breakdown dulu. Artinya gini, sebuah organisasi relawan itu pasti dia punya struktur. Oke. Benar ya? Ada ketuanya, ada pembinanya. Oke. Nah, Pak Tri di sini itu bukan sebagai pembina, gitu loh. Oke. Jadi figur aja, siapapun relawannya, mau itu relawan dari parpol manapun, kalau mau bernaung ke sini nggak ada masalah. Kita nggak mentingin bahwa kita merah, nanti ada relawan dari biru, nggak boleh gabung sini, nggak gitu, udah. Konsepnya nggak gitu. Jadi yang dimunculkan sekarang ini adalah Mas Tri bukan dari merah, tapi Mas Tri sebagai pimpinan daerah, gitu bang. Jadi dinaungi sama pimpinan daerah. Jadi kalau kita wakil pimpinan daerah. Betul. Okay. Kalau kita terlalu picik bahwa Pak Tri itu kan merah loh, terus kenapa? Situ biru, ya loh. Mas Tri ini wakil wali kota, masalahnya di mana? Oke. Konteksnya pada konteksnya pimpinan daerah. Yang seperti itu. Yang tadi maksud pertanyaannya gini. Di Bekasi sendiri kayak relawan kemanusiaan atau organisasi relawan kemanusiaan yang fokus di kebencanaan, yang lama-lama itu masih banyak guys? Banyak. Atau concernnya hanya pada air atau apa? Kayak gini misalnya kebanyakan kebencanaan yang berhubungan Bekasi kalau nggak jauh dari kebanjiran. Apalagi misalnya kayak yang kebakaran, yang orang tenggelam segala macam. Ada nggak vertical rescue gitu? Karena Bekasi udah mulai banyak nih berdiri apartemen, gedung-gedung segala macam. Itu kalau ada bencana atau ada kejadian di luar hal yang tidak diinginkan gitu, siapa yang menyelamatkan itu? Jadi semua kita itu sudah melangkah, bukan lagi nggak lagi tergabung dalam kotak-kotak. Kita sudah tidak ada kotak-kotaknya bang. Kotak-kotak dalam arti kata relawan kebencanaan kalau dulu kan masing-masing relawan kebencanaan relawan kebencanaan, relawan kesehatan relawan kesehatan. Oke. Gitu. Kalau sekarang kita yang bentuk ini adalah urban rescue bang, rescue perkotaan bahasanya gitu loh. Bahasanya rescue perkotaan. Jadi dari yang gabung ke kami banyak, termasuk dari vertical rescue tadi ada Jerox Access yang memang dia mastering di situ gitu loh. Nah ini gabung ke kita, mereka ngasih juga diklat buat si relawan kebencanaan. Dan sebaliknya saat si Jerox Access ini pengen dia belajar tentang water rescue ya kembali gantian gitu. Jadi tech and nya banyak. Nah salah satunya kemarin ada dari Imani Care, baru beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu. Di sini relawan-relawan kebencanaan dididik untuk pelatihan bantuan hidup dasar dan itu bersertifikat. Gitu loh. Jadi survival dasar, basic survival gitu. Bantuan hidup dasar. Apa bedanya? Bantuan hidup dasar itu misalkan orang itu tidak dapat bernapas, denyut jantungnya tidak lagi terdengar gitu kan. Nah itu berarti dia butuh bantuan hidup dasar. Hidup dasar itu kan nafas dan denyut jantung. Gitu. Bagaimana cara kita mengaktifkan kembali melalui resusitasi jantung paru gitu kan, CPR bahasa kerennya mah gitu. Pernapasan mulut ke mulut gitu kan. Tapi kan sekarang udah nggak boleh. Nah itu sudah ada sosialisasinya gitu, ada alternatifnya ya, nggak lagi memberikan bantuan napas mulut ke mulut, moto-moto itu udah nggak ada ya, cuma sekedar tekanan di jantung saja berulang-ulang gitu. Jadi mereka disertifikasi. Terus ada juga nanti dari URC-nya sama Tri ini memberikan diklat juga bang, bukan diklat lah kita sebutnya, pelatihan atau sharing ilmu lah gitu, gimana caranya advokasi kesehatan. Advokasi kesehatan ini sangat penting ternyata, dan ini 24 jam sepanjang tahun. Nah bedanya sama relawan kebencanaan, kalau saya kan bergerak mungkin per gitu, sama
jam riri gitu kan. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret aja udah selesai. Gitu. Karena siklusnya di tempat kalau, kita itu udah bulan-bulan itu banyak bencana lah. Bulan-bulannya hujan deras. Nah, sementara relawan advokasi kesehatan ini sangat penting karena meskipun yang ada batasan waktu. Iya, tanpa batasan waktu 24 jam selama sepanjang tahun. Meskipun pemerintah daerah dalam hal ini Pemkot sudah memberikan fasilitas buat orang yang nggak mampu, ada bahasanya LKM-NIK ya. Layanan kesehatan berbasis NIK. Layanan kesehatan masyarakat berbasis NIK. Tapi kan nggak semua orang paham itu. Oke. Akhirnya mereka terjebak pengen masuk rumah sakit, bingung dana dari mana dan seterusnya. Nah, itu dan itulah yang dilakukan sama kesehatan relawan WRC-nya sama ITRI. Jadi tapi lebih pada medis karena konteks kesehatan nanti global lagi dong. Iya, kita advokasinya bukan advokasinya bukan kita memberikan bantuan medisnya bukan. Oh iya. Tapi bagaimana kita advokasi yang sakit ini biar dapat perawatan yang maksimal. Relawan kesehatan yang concernnya kepada si manusianya, yang membutuhkan advokasinya. Iya, advokasinya. Karena relawan kesehatan sebenarnya bisa ya berdampingan dengan relawan lingkungan hidup. Sangat bisa. Iya, kayak objeknya jadinya bukan si manusia. Bukan. Pencemaran lingkungan hidupnya. Kalau di kita kan ada yang gabung ke sini tuh ada OI juga. OI orang Indonesia. Iwan Fals. Oke. Nah, mereka kemarin sempat bikin rakor juga di sini gitu ya. Kita pokoknya buat sekretariat ini sebagai naungan lah. Mereka mau ngadain rapat monggo, mau sekedar kumpul-kumpul di sini silakan gitu. Mas Ri membuka pintu seluas-luasnya bagi yang ingin menggunakan fasilitas ini gitu. Kita nggak maksain juga, misalkan contoh dia anti banget nih, ya udah silakan, anti banget mas silakan. Atau kesini juga kita nggak ada sosialisasi dari kita ke mereka, nggak ada. Anti ada untungnya nggak? Ya, I don't know. Nggak ada untungnya. Mungkin mereka cari barrier ya, mungkin mereka cari batasan bahwa pergerakan saya batasnya ini dan ini. Kita kan nggak tahu internal mereka kan gitu. Tapi kalau kayak kemarin teman-teman OI kesini chapter Kota Bekasi ya, pakai fasilitas ini, mereka rapat di sini, nggak ada sosialisasi dari kita bahwa sama Tri dikasih waktu untuk mensosialisasikan kegiatan kita nggak ikut campur, ya silakan pakai tempatnya aja gitu. Terus dari Imaniker juga bikin pelatihan kesehatan di sini dari Samatri, nggak ada ceritanya sosialisasi tentang Samatri, nggak ada. Materi-materi sisipan lah. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi memang kita nggak ada yang kita take, kita cuma ngasih fasilitas saja. Fasilitasnya silakan dipergunakan semaksimal mungkin, selama itu bisa buat jariah kenapa enggak? Gitu Bang. Last question. Udah last aja, kopi belum habis nih. Sebenarnya bukan question ya, nggak jadi sendiri pertanyaan. Advice atau bahasanya mungkin ada saran nggak buat ke teman-teman yang mungkin belum masuk dunia relawan atau belum kenal dunia relawan itu apa aja gitu, dan baru mau masuk ke dunia relawan, kira-kira ada pesan motivasi nggak yang bisa disampaikan ke mereka? Mungkin yang junior yang usianya baru lulus sekolah atau baru lulus kuliah dan segala macam. Oke, kalau dibilang advice atau saran sih ya cuma sekedar penyadaran aja sih. Penyadarannya adalah dunia relawan ini keras. Kalau memang dimulai dari hatinya itu mulai ragu-ragu, lebih baik jangan. Itu yang penting. Tapi kalau memang dia benar-benar tertarik, sebelum dia turun harus cari referensi sebanyak mungkin untuk melatih diri, mempersiapkan diri, baru ikut terjun. Soalnya dan mau membuka diri untuk belajar. Betul. Jangan sotoy. Kalau sotoy kecemplung. Nanti bentuk bentuk kegiatan yang benar-benar mengancam, penuh resiko gitu. Dan kalau buat yang baru-baru jangan pernah membatasi diri, karena kalau ruang lingkup kerjanya cuma sekedar Kota Bekasi doang, kesannya masih terlalu sempit. Indonesia lah, kita minimal Indonesia lah, kita mau kayak sekarang ini Semeru ya, kita juga bantu buka posko di sini untuk dorongan logistik ke sana gitu. Teman-teman udah berangkat kemarin tanggal 5 Desember. Besok ini tanggal 7 Desember kita buka dorong lagi untuk kloter keduanya, dorongan logistiknya.
untuk berangkat lagi ke sana. Iya, kita lagi menghimpun. Bang Robi berangkat juga? Insya Allah berangkat. Gitu Bang. Jadi kalau buat teman-teman yang baru masuk dunia relawan, sebisa mungkin persiapkan diri dari niatnya. Jangan salah orientasi. Iya, jangan cuma sekedar meluangkan waktu. Atau jangan cuma sekedar terkesan gagah-gagahan. Gagah-gagahan apalagi. Karena kalau mau gagah-gagahan di perempatan. Iya, kegagahannya diakui tanpa perlu cari pengakuan. Kalau yang udah kan cari pengakuan. Ada bintang jasa lagi. Tempel sono, tempel sini, tempelannya banyak, ditanya ini nggak ngerti tempelannya apa. Iya. Pinnya banyak nggak tahu. Nggak tahu. Iya benar. Oke. Kalau pesan buat pemerintah, Bang, pesan pemerintah ini. Pusat atau daerah nih? Daerah dulu lah. Kita daerah. bicaranya dari daerah. Nanti saat daerah ini udah baik, akan jadi proyek percontohan buat nasional juga toh gitu. Oke. Soalnya kalau kita langsung vertikal langsung ke kementerian dan sebagainya mungkin suara kita terlalu kecil. Tapi dunia relawan bukan di bawah kementerian kan? Di bawah BNPB. Masing-masing. Oh masing-masing. Kayak Taruna Siaga Bencana itu adanya di Kementerian Sosial, bukan di BPBD. Nah, relawan yang kebetulan tadi disinggung masalah BNPB ya. Kita mulai dari BPBD-nya dulu deh, jangan dari BNPB. Tingkatan daerahnya dulu. Iya, tingkatan daerah. BPBD kota atau kabupaten. Kalau bisa memfasilitasi si teman-teman ini, bukan berarti dia merekrut personil, perorangan untuk membantu BPBD, tapi kalau bisa meminta dari masing-masing perwakilan relawan itu untuk bergabung di BPBD-nya gitu loh. Jadi saat pergerakan one man, satu orang yang diperintahkan, dia bisa langsung membawa organisasinya. Jadi kan lebih banyak ketimbang dia rekrut personal yang backgroundnya nggak jelas nih. Jadi perintah misalkan BPBD punya 24 orang relawan relawan lapangannya yang dikoordinir langsung sama dia. Tapi 24 orang ini tidak membawahi organisasi manapun. Ketika komando diturunkan, ya hanya 24 orang yang bekerja. Iya, yang bekerja. Bedanya ketika diwakili perwakilan dari masing-masing organisasi saat turun ke lapangan, ya berarti 24 organisasi yang turun. Bisa bayangkan Bang? Iya. Nah, harusnya seperti itu. Jadi dari pelatihan pun sama. Pelatihan misalkan yang terjadi sekarang adalah yang dilatih 24 orang itu berkali-kali pelatihan. Apa salahnya kalau satu pelatihan tapi diganti masing-masing organisasi yang dilatih. Contoh, bulan ini yang dilatih adalah organisasi A, bulan depan organisasi B, organisasi C dan seterusnya. Jadi pelatihan itu akan reputasinya baik. Oke. Kayaknya udah banyak nih bisa dijadikan inspirasi dan juga knowledge baru ya wawasan Iya Bang, siap. Dari bagi-bagi experience awal sebelum jadi relawan, aktif di dunia kepramukaan 2002 ya? 2002. Besok 2022 ya? Nah, berarti berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. Wow, mantap ya. 20 tahun. Mungkin cukup segini aja dulu Bang Robi. Siap. Kita nanti reunian lagi, kangen-kangenan lagi di pembahasan yang berbeda. Siap. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.